Nah, di awal film kita diperlihatkan seorang model cantik bernama Bella, guys. Dia terlihat banyak penggemarnya tuh, tapi sesuatu terjadi kepadanya dan mengakibatkan dia harus kehilangan semua pencapaian yang sudah dia perjuangkan dari saat dia borojol sampai belahan dadanya terlihat oleh dunia. Oh, don't forget to tag me. Nah, setelah kecelakaan si Bella viral di dunia maya, terlihat model baru bernama Zoe yang menggantikan peran dari si Bella, guys, di sesi pemotretan untuk model celana jero. Yang awalnya pemotretan tersebut berjalan lancar, guys, sampai terjadi tiba di satu momen di mana si Zoe tiserele dan mengakibatkan cokornya harus diikat, dan si Zoe pun jadi model dengan cokor yang pengkor sebelah. Nah, kemudian di esok paginya para model tersebut disuruh buat santai-santai terlebih dahulu, guys, sebelum sesi pemotretan selanjutnya di sebuah rumah yang sengaja disewa oleh agen untuk mereka semua. Dan mereka akan beristirahat dan meniiskan babatok, juga merelaksasi isi BH diskon mereka. Nah, saat si Joey udah sampai di sana, si Nadia kemudian menyapanya, bahkan memberi si Joey sebuah pakaian kurang bahan, guys, karena pakaian tersebut merupakan sebuah endorse dari salah satu brand terkenal. Dan saat si Joey memakainya, si Nadia pun terlihat sangat senang, bahkan sampai memoto si Joey dan bilang kalau foto tersebut untuk diupload di akun Insta Kilo milik pribadinya. Nah, ternyata si Joey ini walaupun seorang model celana jero, tapi dia ini belum banyak pengikut gitu, guys, di akun Instagramnya. Dan dia pun dikasih saran sama si Turdi buat sering-sering upload foto dirinya, guys, supaya akunnya segera centang biru dan banyak followers yang datang untuk mengikutinya. You both have so many more followers than me. Wow. I think you're literally wearing like 3 layers in every one of your pictures. Nah, saat teman-teman modelnya sibuk dengan HP masing-masing, si Joey malah ngahulang tarik karena tidak ada satu orang pun yang ngechat sama dia, guys, alias telaku. Tapi tiba-tiba ada akun baru tuh yang ngechat dia, yang terlihat SKSD sama si Joey. Dan si Joey pun membalas pesannya karena mereka berdua sama-sama menyukai tentang ilmu biologi. Nah, teman-temannya yang tahu kalau si Joey itu pas respon sama akun gak jelas, kemudian ngasih tahu dia, guys, buat gak balas pesan orang yang belum dia kenal. Karena katanya kalau seorang model itu harus jual mahal sedikit, guys. Ya, walaupun sebenarnya paha dari mereka semua bisa kita lihat lebih murah daripada paha ayam yang ada di pinggir jalan. Models don't respond to DMs. True. También te extraño mucho. Nah, tak lama setelah itu, mantan dari si Nadia bernama Stephen kemudian terlihat datang ke rumah tersebut, guys, untuk nyamperin si Nadia. Nah, si Nadia sebenarnya sebel pisan, guys, sama dia dan nyuruh si Stephen buat pulang aja ke rumah. Lalu si Stephen terdengar meminta maaf dan berjanji kalau dia benar-benar akan merubah sikapnya. Nah, tapi si Nadia bersikukuh kalau si Stephen harus segera pergi, guys, karena di sana tidak boleh ada seorang pria. Lalu saat malam tiba dan waktu bagi mereka untuk bersenang-senang, di mana si Joey malah sedikit curhat tentang situasi keluarganya, di mana dia tidak berbicara lagi dengan ayahnya. When he broke her nose. Smack! At the time, I didn't want anything to happen to my dad either, so... But a few days later, they came and arrested him. Nah, setelah itu, si Nadia kemudian menunjukkan foto seorang pria yang waktu tadi ngechat gak jelas sama si Joey, guys, dan ternyata akun pria tersebut adalah akun anonim. Nah, si Nadia terdengar ngewanti-wanti tuh sama si Joey kalau si Joey itu harus berhati-hati sama orang gak jelas. Apalagi kalau si Joey nantinya bakal menjadi seorang model yang paha dan badan mulusnya terpang-pang di mana-mana. Nah, kemudian mereka semua terlihat ajojing dan nari-nari TikTok gitu, guys, untuk menghangatkan suasana malam. Dan muncul seorang bapak-bapak yang terdengar menegur mereka karena kebisingan. Lalu si Turdi dengan mudahnya bisa membuat si bapak tersebut segera pergi dari sana. Is there a problem here? Wow. Lives around here and was just complaining that our music is too loud. I'll text you. Okay.
Nah, di saat si Carla terlihat sibuk dengan disawer di akun pribadinya, si Signy terlihat marah-marah dan merasa kalau body badangnya itu hanya sekedar sebuah pelengkap aja guys bagi pemotretan mereka. Dan di sini si Nadia terdengar menenangkannya tuh dan memberi si Signy sebatang udud untuk sebat. Dan kemudian sebuah mobil pun datang dan tiba-tiba si Signy ditodong oleh seseorang. Nah, dengan cepatnya para penjahat tersebut berhasil ngumpulin si Joey dan juga kawan-kawannya guys, sekaligus ngambil HP mereka semua. Dan si Nadia yang ternyata adalah orang yang belum mereka berhasil tangkap guys, kemudian terlihat bersembunyi dengan cara yang estetik alias ngedangkak dengan gaya kalisteniknya. Go! Fucking find her! Nah, walaupun sudah ngarayap kayak Spiderman, tapi ujungnya si Nadia berhasil ditangkap juga guys sama para penjahat tersebut. Dan para penjahat tersebut mulai ngomong jujur tuh sama mereka, kalau tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah untuk sebuah uang, tapi bukan uang mereka, melainkan para uang followers yang akan berdonasi atas nama si Bella yang meninggal di awal film tadi. Nah, pertama-tama para penjahat tersebut akan mengupload foto mereka sebagai bukti kalau akun tersebut tidak dibajak oleh siapa-siapa guys dan masih di tangan pemiliknya. Dan benar aja, para followers pun langsung berdonasi guys dengan sangat cepat, walaupun aksi mereka baru saja berlangsung beberapa menit saja. Time for the main event. Is it working? 5 racks in and we've only been live a few minutes. Nah, si Stephen yang melihat postingan si Nadia kemudian memutuskan untuk kembali lagi guys ke tempat para model tersebut. Dan karena tujuan dari para penjahat adalah $1 juta dan nominal tersebut belum juga tercapai, lalu para penjahat pun menyuruh para model untuk live di akunnya agar lebih banyak lagi yang nyawer. Dan si Turdi mau melakukan hal tersebut karena dia berpikir agar semuanya segera cepat berakhir. Nah, si Carla yang ujug-ujug mau berpartisipasi kemudian membuat si Annie merasa bingung guys, karena dari tadi si Carla tidak bisa diajak kerjasama. Dan saat si Carla sedang live, yang ternyata dia hanya ingin meminta bantuan pada followersnya. Namun si Annie bertindak cerdas dengan belum memulai siaran langsung, sehingga membuat ide si Carla menjadi sia-sia. Let's go, 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 go. Let it, my loves. I need you to donate to this charity. Help! Call the police! We're being held hostage! I need help! Carla! Nah, imbas dari perlawanan si Carla mengakibatkan si Carla harus terkujur kaku guys alias modar. Nah, karena penjahat tersebut juga ternyata bukan tipe psikopat guys, yang mana mereka terlihat kaget dengan kejadian kematian si Carla. Bahkan si Asep yang merupakan penjahat cowok memutuskan untuk pergi, tapi si Annie berkata kalau dia jangan pergi karena uang tersebut nanti akan mereka pakai untuk belanja mie gacoan. Nah, singkat cerita si Asep kemudian setuju karena dia ini tipe pacar yang bucin banget guys kayak si Cupat Kai. Dan si Asep pun membawa mayat si Carla untuk disembunyikan. Dan untuk mengelabui fans si Carla, si Annie pun mengupload foto agar para fans berpikir kalau idolanya baik-baik saja. Who the fuck is that? Up! Get up! Nah, sistem yang baru aja nyampe membuat para penjahat harus menyembunyikan para model tersebut guys untuk sementara. Dan si Asep pun kemudian mendatanginya tuh. Dan kita baru aja diperlihatkan bebenguk dari si Asep yang ngomong sama si Steve seolah-olah si Steve salah rumah dan membuat si Steve langsung pergi dari sana. Nah, tapi si Steve yang merasa aneh dengan si Asep kemudian berkeliling rumah dan melihat kalau para model tersebut sedang disekap gitu guys di dalam dapur. Dan saat si Asep terlihat kembali untuk menghampirinya, si Steve dengan mudah mengalahkannya dan membuat situasi menjadi berbalik 180 derajat. Weapon down! I have day played many a cop, and I know my way around a gun. What's up, brother? Nah, saat situasi di dalam rumah sudah mulai bisa dikontrol, muncul satu orang lagi penjahat, dan yang satu ini memiliki jiwa kesikopet-sikopetan guys, karena dengan tiis babatok langsung menembak si Stephen. Situasi langsung kembali bertambah buruk guys. Bahkan si Cindy mereka ikat di luar rumah.
Sementara si Flip langsung membersihkan noda darah karena kuping dari si Asep tertembak dan meninggalkan darah si Asep di lantai. Nah, si Turdi kemudian nyuruh si Joey buat ngambil senjata mereka sekaligus menembak si Flip yang terlihat sedang sibuk guys membersihkan darah di lantai. Tapi si Joey kemudian ketahuan tuh berbarengan dengan si Cindy yang dijatuhkan oleh si Amy ke dalam gentong api yang ada di depannya. No, please, no, please, no. Only you hadn't seen my face. Nah, saat si Nadia akan mengambil pistol yang jatuh dari tangan si Joey, nah tiba-tiba si Annie nyuruntul dan si Nadia tidak sengaja menembakkan pistol di tangannya guys dan membuat si Annie terluka. Dan si Annie pun terlihat kesakitan guys. Sementara si Joey dan teman-temannya terlihat diikat di sebuah tiang. Lalu si Flip pun datang dan menyuruh si Asep untuk ikut ke garasi. Nah, kemudian si Joey berkata pada teman-temannya kalau mereka harus bebas karena dia tidak ingin mati dengan cara yang cukup konyol guys, alias disandra oleh para penjahat. Dan si Nadia teringat dengan korek api yang ada di kantongnya dan menyuruh si Trudy untuk mengambil korek tersebut dan membakar tali yang mengikatnya. Wait, I have an idea. There's a lighter in my pocket. Can one of you guys reach it? Nah, di dalam garasi, si Flip nyuruh si Asep buat sedikit motong bagian dari tubuh si Carla guys kalau dia mau dapat restu dari si Flip yang merupakan satu-satunya keluarga dari si Annie. Dan si Asep mau tidak mau harus mengikutinya guys. Tapi ternyata si Flip hanya bercanda. Dan kemudian si Trudy terdengar memanggilnya, tapi itu hanya tipuan untuk memukul si Flip dan juga mengalahkannya. Nah, padahal mah ya mereka bertiga teh bisa langsung kabur aja gitu guys, gak usah pakai drama-drama dulu manggil si Flip mumpung si Annie lagi molor di atas kursi. Dan si Flip yang melihat si Joey kabur dari sana kemudian menyuruh si Asep untuk mengejarnya dan menembak si Joey supaya dia tidak bisa jadi saksi atas kejahatan mereka. Nah, si Cindy yang ternyata selamat dari api bukannya nyari bantuan malah masuk kembali ke dalam rumah tersebut guys, bawa tali skipping sebagai senjatanya. Dan di dalam rumah perkelahian pun mulai terjadi guys. Dan si Annie resmi dikalahkan oleh si Cindy. Sementara itu si Turdi kemudian mati oleh si Flip saat dia mencoba kabur lewat pintu garasi. Nah, si Asep yang baru aja masuk kembali ke dalam rumah kemudian terlihat tidak percaya gitu guys kalau pacarnya si Annie terbaring kaku alias modiar. Dan dia pun berhasil dikalahkan oleh para model tersebut. Sementara si Joey terlihat kembali bangun dan ternyata hanya pura-pura mati aja. Nah, si Joey yang sudah selamat kemudian minta bantuan sama tetangga sebelah guys yang tinggal di sana buat lapor sama Pak Ladusing. Dan saat si Flip masuk kembali ke dalam rumah, dia pun terlihat ditodong oleh si Cindy. Tapi si Cindy yang boloho malah berhasil dikalahkan dan meninggoy oleh si Flip. Nah, si Asep yang gogodek sama kelakuan kakak iparnya terlihat tidak bisa berkata-kata guys, alias dah habis pikir. Dan si Nadia yang dengan cerdas berhasil menyerangnya dengan sebuah pecahan gelas, walaupun ujungnya si Nadia juga sakarat ditikam sama si Flip. Nah, si Asep kemudian minta bantuan sama si Flip buat ngelepasin ikatan di badannya guys, walaupun diacuhin sama si Flip. Dan si Joey yang terlihat kembali dan menangkan si Nadia. Lalu saat si Flip kembali ke sana, si Asep pun membantu si Joey dengan memberinya sebuah pistol dan membuat si Joey berhasil menembak si Flip. Nah, di sini kemudian si Asep berkata jujur kalau pacarnya itu adalah fans berat yang sangat terobsesi parah guys sama mereka semua. Dia juga bercerita tuh bagaimana dia bisa menemukan lokasi dari mereka. Kalau pacarnya itu adalah akun cowok anonim yang menghubungi si Joey di awal film. Dan si Joey pun merasa kesal dengan pernyataan tersebut. Lalu si Joey pun berpikir akan menghabisi si Asep yang ada di hadapannya. Nah, tapi pas si Joey akan melakukannya, si Joey kemudian mengurungkan niatnya guys
guys karena si Annie di lorong sudah tergeletak kaku tak berdaya. Dan saat Pak Polisi datang untuk mengamankan tempat tersebut, mayat si Annie tiba-tiba hilang dan ternyata dia belum model dan berhasil selamat. Nah, si Joey kayaknya bakalan ngerasa kapok gitu guys jadi seorang model. Gimana nggak kapok, coba nih pikir aja. Dia kan baru aja dapat job tuh jadi model pengganti. Belum juga terkenal, dia udah dapat teror yang membuat semua teman-temannya tewas di hadapannya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga film. Nah, karena filmnya udah beres, sampai ketemu di review film berikutnya.